Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh yang hadir pada sore hari ini. Wabil khusus pengurus Yayasan Masjid Quwwatul Islam yang hadir, alhamdulillah dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Hadir bersama kita Bapak Ketua Takmir baru nih, Bapak Nanang. Ini pertemuan kedua dengan Masya Allah. Hadir bersama kita sesepuh dari Masjid Quwwatul Islam, Bapak Syarkawi, Al-Ustadz Izzun, Bapak Ketua Demisioner juga hadir, Bapak Lutfi. Dan sedoyo pengurus Masjid Quwwatul Islam, para habaib yang hadir, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Apalagi makan gorengan sore-sore niki tambah sehat insyaallah. Alhamdulillah para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bisa menggugah kita lebih giat, lebih semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu at-taklifu bil a'mali la yasqutu illa bil maut. Taklif ataupun beban dalam beramal itu tidak akan pernah gugur kecuali dengan meninggalnya seseorang. Artinya selama orang itu masih hidup, maka dia statusnya selalu mukallaf. Mukallaf artinya dirinya terbebani dengan beban-beban syariat seperti perintah, ya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian juga dibebankan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu juga definisi dari mukallaf. Dan kita tahu para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa mukallaf itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakan istilah akil balik. Jadi kalau sudah akil, berakal, kemudian balik sudah dewasa. Dewasa itu nanti ditandai dengan tanda-tanda tertentu. Seperti kalau misalnya laki-laki mimpi basah. Begitu juga berlaku untuk perempuan. Kemudian juga untuk perempuan seperti haid, menstruasi.
Itu berarti tanda dewasa. Kemudian juga seperti kalau seseorang belum mimpi basah ataupun menstruasi sampai umurnya 15 tahun Hijriah, itu juga sudah dikatakan balik, sudah dewasa meskipun belum mengalami hal-hal di atas. Jadi para hadirin, seseorang itu akan selalu mukalaf. Artinya tidak ada istilahnya dia itu akan bebas dari syariat ini selama dia hidup, itu tidak ada. Kecuali dua syarat ini hilang. Misalnya, dia yang awalnya berakal, akhirnya hilang akalnya. Na'udzubillahimin. Ini maksudnya apa nih? Ya, hilang akal. Hilang akal itu maksudnya apa? Ya gila. Hilang akal. Jadi stres orangnya. Nah, itu juga bisa menggugurkan. Tapi selama masih punya akal dan dia sudah balik, maka di sini dia wajib. Ya, wajib untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa nukilan disebutkan. Yang pertama, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau pernah ditanya, hal yablughul ma'rifah hal yablughu ahlul ma'rifati ila haddin tasqutu ma'ahul harakatu min a'malil bir. Beliau pernah ditanya, apakah orang-orang ahli ma'rifat, ma'rifat niki termasuk istilah tasawuf, ya, orang-orang yang sudah mencapai maqam ma'rifatullah, artinya benar-benar sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya ini sudah jadi wali Allah. Apakah para wali-wali Allah itu ketika mereka sudah jadi wali, mereka sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat? Niki pertanyaan yang ditanyakan kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Yang kita tahu bapak-bapak ibu-ibu, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini adalah Sayyidut Ta'ifah, pemimpin kaum sufi. Jenengan perlu bedakan nggih. Ada namanya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ada juga Pak Junaid. Nah, ini beda. Kalau Pak Junaid termasuk pengurus Masjid Watul Islam, niku orang baik, masya Allah. Insya Allah sehat afiat beliau, lagi sakit. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ini tokoh sufi besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apakah seorang wali itu sudah tidak wajib menjalankan syariat? Maka beliau jawab, inna hadza azim. Pertanyaanmu ini adalah pertanyaan besar. Walladzi yasriqu wa yazni ahsanu halan mimman yaqulu hadza. Beliau menyampaikan, orang yang mencuri, orang yang berzina lebih baik daripada orang yang mengucapkan ini. Artinya orang yang mengatakan bahwa kalau seorang wali itu sudah tidak perlu menjalankan syariat, orang ini lebih buruk daripada orang yang berzina. Na'udzubillahimin. Lebih buruk daripada orang yang mencuri. Na'udzubillahimin. Makanya bahaya. Niki maksudnya sebuah warning, ya, sebuah peringatan dari beliau kepada kita supaya kita itu jangan sampai beranggapan bahwa syariat itu nanti akan hilang dari kita selama kita hidup ini. Karena nyun ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, ada dari golongan-golongan yang menisbatkan diri mereka kepada Islam tapi berani mengatakan bahwa syariat itu tidak wajib. Ada yang seperti itu. Makanya di sini diingatkan bahwa selama saya dan jenengan semua yang hadir di sini masih hidup, masih berakal dan sudah dewasa, maka kita wajib untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walau ishtu alfa sanatin lam atruk dzarratan mimma ana alaihi min a'malil bir. Beliau tegaskan lagi, andaikan aku hidup, ini Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, andaikan aku hidup 1000 tahun, maka aku tidak akan meninggalkan sekecil pun dari amalan-amalan syariat ini. Artinya dalam keadaan apapun kita itu tetap menjalankan syariat.
Bahkan bapak-bapak ibu-ibu kita sudah sering ngaji bahwa ketika orang itu sholat mampu berdiri, maka orang itu disuruh berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri disuruh apa? Duduk untuk sholat. Kalau tidak mampu duduk, dia tidur menyamping, muttaji'. Kalau dia tidak mampu untuk tidur menyamping, maka dia mustalqi. Apa istilahnya? Terlentang. Kalau dia tidak mampu terlentang dengan menggerakkan kepalanya, maka gerakan sholat itu dilakukan dengan alisnya. Maniki keringanan dalam syariat, artinya dalam keadaan apapun tetap wajib sholat itu. Bahkan dalam keadaan mohon maaf, niki keadaan biasanya orang yang sudah stroke, yang bisa digerakkan cuma alisnya. Ini kalau bilang alis biasanya ibu-ibu yang suka pakai alis nih. Itu dalam keadaan sudah tidak bisa apa-apa, yang bisa digerakkan itu cuma alis, itu alis yang digerakkan. Kalau tidak mampu, matanya, bola matanya yang digerakkan. Kalau tidak mampu, gerakan sholat menggunakan hati. Artinya di sini apa? Sampai kapanpun kita itu tetap disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu. Okay. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian ada seorang ulama juga pernah ditanya, yaitu Abu Ali Ar-Ruzbari. Beliau berkata, inna aqwaman yatrukuna takalif. Ada orang-orang yang mengaku dirinya Islam tapi mereka tidak menjalankan syariat. Mereka meninggalkan taklif syariat. Wa yas'umuna annahum wasalu, dan mereka mengaku-ngaku bahwa mereka telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Mengaku dirinya wali. Saya sudah sampai kepada Allah, tidak perlu lagi saya sholat, tidak perlu lagi saya puasa. Dengan alasan itu mereka akhirnya apa? Meninggalkan syariat. Nyun ngapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu. Ya di tengah-tengah kita yang seperti ini ada. Jadi ketika disuruh sholat, ayo sholat, saya sudah sholat. Padahal dari tadi duduk di situ kita tahu. Tanya kok bisa jenengan sholat? Iya, kan sholat itu intinya mengingat Allah. Sekarang saya sudah mengingat Allah, berarti saya sudah sholat. Pakai dalil lagi, wa aqimis sholata lidzikri. Masya Allah, niki kalau sudah ketemu orang kayak gini repot nih. Soalnya udah main dalil. Dan dirikanlah sholat karena untuk mengingatku. Ya sudah. Maka kita sampaikan kalau misalnya ayat ini cukup untuk memaknai sholat, maka tidak perlu Nabi Muhammad SAW. Tapi buktinya Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa sholat itu 5 waktu, gerakannya, bacaannya, semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Imam Abu Ali ini ditanya, kalau ada orang seperti ini yang ngaku-ngaku menjadi wali Allah, mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu diperkenankan untuk meninggalkan syariat? Maka beliau menjawab, faqala na'am walakin ila saqor. Iya, mereka itu yang berani meninggalkan syariat, mereka itu sudah sampai kepada Allah. Orang-orang yang mengatakan ini, yang meninggalkan syariat, iya mereka sudah sampai, tapi mereka itu bukan sampai kepada Allah, melainkan mereka itu sampai kepada sakor. Napa? Sakor. Sakor niki napa kira-kira bapak-bapak ibu-ibu? Oh, neraka. Alhamdulillah. Saya kira jenengan bilangnya niki jenis gorengan, bahaya. Sakor niki nama neraka. Jadi nama apa? Neraka. Jadi di neraka itu ada namanya neraka sakor. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Wah, neraka sakor itu neraka yang paling mengerikan termasuk. Jadi orang masuk di sana itu jangan berharap enak hidupnya. Dan sakor itu juga diartikan sebagai ular besar.
bahwa nanti di neraka itu juga ada ular besar. Orang-orang yang mengatakan ini, kata Imam Abu Ali, iya mereka sampai, bukan sampai kepada Allah, tapi sampai kepada neraka Sakor. Na'udzubillahimin, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niki ngeri bapak-bapak ibu-ibu, jangan sampai kita ini memiliki pemahaman seperti ini, bahaya. Jangan sampai, ya. Kemudian dilanjutkan di sini. Qala ba'dul arifin, nah, sebagian para kaum arifin, nah niki arifin ini juga bukan nama orang niki Pak, nggih. Ini kok namanya kok banyak yang mirip nih. Tadi Junaid, sekarang Pak Arifin nggih. Jadi arifin ini adalah para wali-wali Allah, para kaum arif, orang yang sudah sampai ke maqam ma'rifatullah. Maqamut taklifi, maqamun syarif. Orang itu ketika berada di maqamut taklif, kita ini kan semuanya sekarang mukallaf, sudah dewasa, berakal, masih hidup. Maqamut taklif, maqamun syarif. Kedudukan seseorang itu menjadi mukallaf itu adalah kedudukan yang mulia. Alhamdulillah. Berarti kita menjadi mukallaf niki bapak-bapak ibu-ibu, kita mulia. Kita bisa sholat, kita mulia. Kita bisa ngibadah, kita mulia. Wabihi yadkhulul insanu al-jannata. Yang dengan maqam ini seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi orang itu dengan menjadi mukallaf dia bisa masuk surga. Wala yufariqul insana muddata hayatihi. Dan maqamut taklif ini tidak akan berpisah dari manusia semasa hidupnya atau selama dia hidup. Yang tadi saya sampaikan bahwa ya kalau kita masih hidup berarti kita selalu menjadi mukallaf. Wa amma maqamut takalluf. Nah, ini ada dua istilah bapak-bapak ibu-ibu. Ada namanya taklif, ada namanya takalluf. Apa bedanya? Kalau taklif itu beban syariat. Beban syariat itu namanya taklif. Sedangkan takalluf itu adalah kesulitan di dalam menjalankan syariat. Niki beda. Kalau taklif itu akan selalu ada dalam diri kita. Tapi kalau takalluf, kalau kita benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wali Allah. Amin Allahumma. Siap jadi wali Allah niki. Atau baru siap jadi wali murid. Jadi orang itu katanya apa? Ketika dia sudah sampai kepada tingkatan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka takalluf itu akan hilang. Kesulitan, kesusahan dalam melakukan ibadah itu akan hilang. Yang ada hanya kenikmatan. Baca Al-Qur'an enak, sholat enak, zikir enak. Nah itu berarti takallufnya sudah diangkat. Taklifnya masih ada, syariatnya masih jalan, tapi sudah tidak ada beban, sudah ringan. Bangun subuh nggak ngantuan. Halo, niki bapak-bapak, menjalankan syariat enak. Nah, ini tidak enak saya lanjut. Saya yang nggak enak lanjutnya. Ngertos nggih? Sampai di sini jelas nggih. Jadi maqamut takalluf itu beda. Ada namanya taklif, ada namanya takalluf. Nah,
Wa amma maqamu takallufi fahuwa alladhi yufariquhul insanu hina yaf'alul a'mal as-salihah murtahan biha. Nah, maqamu takalluf itu, kesulitan, kesusahan dalam melakukan ibadah itu akan hilang dari diri manusia ketika dia sudah menikmati ibadahnya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam arihna biha ya Bilal. Dan ini ada isyarat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sampaikan kepada muazzinnya Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, buatlah kami enjoy, kami santai dengan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ini dapat kita fahami bapak-bapak ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat melakukan ibadah termasuk sholat, mereka menikmatinya. Mereka apa? Menikmatinya. Taklifnya masih ada, tapi takallufnya sudah tidak ada. Niki bisa dibedakan ya. Orang yang sudah menikmati itu bapak-bapak ibu-ibu ada gambarannya. Disebutkan dari berbagai kitab, seperti ada seorang ulama termasuk juga cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Rumahnya kebakaran. Niki jenengan bayangkan, rumah kebakaran, saat kebakaran beliau sholat. Niki nyuwun ngapunten niki. Kita jangankan kebakaran nggih. Jangan bayangkan kebakaran, naudzubillahi min, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kebakaran bapak-bapak ibu-ibu. Tukang bakso lewat. Ting 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 ting, niki salatnya bubar niki. Wah niki bakso niki. Kayaknya ini enak. Kepikiran. Lagi sholat, musim penghujan seperti ini, ibu-ibu yang lagi jemur baju, bubar sholatnya. Allahu Akbar, hujan. Sholatnya dibatalkan, angkat baju. Nonton nggih? Niki fakta nopo hoax niki? Alhamdulillah. Berarti di sini orangnya jujur-jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih? Oke. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin ini rumahnya kebakaran. Kebakaran, orang-orang itu panik, ketakutan. Tapi subhanallah Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sholat. Beliau tidak hiraukan rumahnya ini habis dibakar oleh si jago merah. Ketika padam, alhamdulillah Imam Ali Zainal Abidin selamat. Beliau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lihat rumahnya udah habis, dilahap api. Maka orang-orang bertanya, ya Imam, limadza la taraktas shalat? Wahai Imam, kenapa engkau tidak meninggalkan sholat? Padahal ini dalam keadaan apa? Darurat. Maka beliau menjawab, al-hadsni narul akhirah an narid dunya. Saat sholat itu, saya memikirkan api neraka, sehingga itu memelalaikanku dari api dunia. Saking nopo khusyuk di dalam sholatnya, nikmat di dalam sholat. Ngaten nggih? Nah, niki contoh bahwa orang itu ada yang menggapai makom tersebut, yaitu dia mukallaf tapi bukan mutakallif. Sudah tidak ada takalluf, sudah tidak ada beban di dalam menjalankan syariatnya. Ngaten nggih? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu nih. Lanjut. Oke, kemudian di sini dikatakan bahwa nah ini ada penjelasan tambahan. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu taala anhu, lan yufariqas saliku al-wasila fi syai'in minal umuri illa fi amroini. Al-awwal husulil kashfi
Wathani al-qiyami bil faraidhi wan nawafili maqrunan bil ladzati war raha kama qala sallallahu alaihi wasallam arihna biha ya Bilal wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Wasaliku yaqumu biwadhaifil ubudiyyati ma'al masyaqqati wal mujahadah wa man qala bi ghairi hadha falaysa min ahli at-tariq wala indahu khabrun minadz dzauqi wat tahqiq. Intaha minal mukatabah. Nggih para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, niki saya kasih istilah baru. Tadi ada istilah nopo? Mukallaf. Taklif. Mukallaf itu orangnya, kita ini namanya nopo? Mukallaf. Taklif itu adalah beban syariat. Setiap dari kita itu mukallaf dibebankan beban syariat yang bernama taklif. Ada juga istilah lain disebut dengan takalluf. Takalluf niku adalah kesulitan, kesusahan dalam melakukan taklif. Halo? Nih kok sore-sore dikasih istilah-istilah nih. Agak repot nih ibu-ibu. Lanjut ya, ini supaya kita istilahnya apa ya, bisa kita urut, kita urut. Jadi orang itu seumur hidup tidak mungkin lepas dari taklif. Beban syariat itu pasti selalu ada, tapi dia bisa lepas dari takalluf. Kesulitan dalam melakukan taklif itu bisa dia tinggalkan. Dia bisa menikmati sholatnya, bisa menikmati bacaan Qur'annya. Kalau dia sudah mencapai makom tertentu. Nah, ada istilah lain. Ada istilah yang selanjutnya yaitu salik. Dan ada istilah wasil. Ada istilah apa? Salik dan wasil. Nah, salik itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita artikan sekarang, misalnya jenengan termasuk orang-orang yang ikut thariqah. Jenengan ngertos thariqah ya? Ada thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan thariqah-thariqah yang lain. Kalau Syekh Arsyad Al-Banjari, Samaniyah, As-Samaniyah, dan lain-lain. Nah, jadi dalam istilah thariqah itu, salik itu adalah murid. Seorang murid yang berguru kepada mursyid. Itu namanya salik. Atau nggih? Nah, salik itu adalah seseorang yang berguru kepada mursyid. Nanti mursyidnya ini yang membimbing dia. Membimbing dia secara spiritual. Atau nggih? Itu namanya salik. Ada istilah yang selanjutnya namanya wasil. Wasil itu adalah salik murid yang sukses, yang sudah sampai kepada makom menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam dunia thariqah itu memang yang menjadi tujuan adalah mencetak para wali. Mencetak orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wasil. Jelas nggih niki? Jadi ada salik, ada wasil. Nah, dikatakan di sini perbedaan antara salik dan wasil itu sebenarnya cuma dua. Perbedaan antara salik dan wasil itu hanya dua. Jadi seorang murid dan seorang murid yang sudah sukses itu cuma dua perbedaannya. Yang pertama, usulil kashfi. Seorang wasil, seseorang yang sudah menjadi murid yang sukses, menjadi wali Allah, biasanya diberikan kelebihan oleh Allah dengan mukasyafah. Napa? Mukasyafah. Wah, ini lagi istilah baru nih. Kasyaf. Kasyaf niki mudahnya bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu terawang. Jenengan belum bilang apapun langsung bisa dibaca. Ini mau bilang apa tahu. Itu biasanya wali. Wali Allah. Saya tegaskan lagi, kalau saya bilang wali niki bisa diartikan macam-macam niki. Bisa dibilang wali murid, wali kota, wali-wali daya,
banyak nggih. Maksudnya niki wali Allah. Ini biasanya seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu ketika berjumpa dengan orang isi hatinya bisa dia tahu. Bisa diterawang. Itu bonus dari Allah. Bonus. Karena dia sungguh-sungguh di dalam ibadah, dia diberikan bonus oleh Allah. Kasyaf. Usulul kasyfi. Jadi orang yang sudah menjadi wasil, biasanya dia punya kasyaf. Dia bisa menerawang. Sedangkan yang salik, yang baru menjadi murid, itu belum. Namanya murid, masih perjalanan. Catat ya. Kemudian, perbedaan yang kedua, kalau orang itu sudah wasil, sudah menjadi, nopo istilahnya, sudah menjadi wali, sudah menjadi murid yang sukses atas bimbingan mursyid, maka dalam menjalankan taklif, dalam menjalankan syariat, itu dia menikmatinya, yang tadi saya sebutkan. Jadi takallufnya sudah hilang, yang sisa taklif. Itu bedanya. Sedangkan salik, orang yang baru belajar, seorang murid pertama yang baru ikut thariqah, itu biasanya perlu tirakat. Tirakat itu enak atau enggak bapak-bapak ibu-ibu? Enak. Dengan tirakan enggak makan gorengan 1000 hari. Stres itu. Enggak bisa. Tirakan enggak makan ini, tirakan enggak boleh tidur, tirakan, Masya Allah. Baca zikir 70.000 kali. Wah, itu tirakat. Bagi murid yang masih awal atau salik itu berat sekali diamalkan. Nah, tapi kalau sudah wasil, nikmat. Malahan itu nagih. Kalau tidak zikir malahan ada yang kurang dari dirinya. Masya Allah. Nah, kalau kita ini mungkin rata-rata makomnya masih salik. Masih salik. Masih salik. Masih kurang menikmati nggih, Pak. Jujur nggih? Jujur nggih? Masih menikmati gorengan. Kalau sholatnya kadang-kadang semangat, kadang-kadang juga kurang semangat. Baca Quran juga demikian. Kadang-kadang semangat, seringnya tidak semangat. Ini berarti masih salik karena masih merasa beban. Tapi kalau sudah wasil itu sudah menikmati. Wa man qala bi ghairi hadza falaysa min ahli thariqah. Kalau ada yang bilang lebih daripada itu, maka dia bukan orang thariqah, orang yang menganut thariqah. Ini adalah kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi. Jadi, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pesannya gini, jenengan nanti akan ketemu dengan orang-orang. Biasanya kita itu gampang tertipu dengan orang-orang yang memiliki kelebihan. Nggih napa mboten? Apalagi zaman-zaman sulit kayak gini. Nggih. Zaman-zaman ekonomi lagi nopo nih? Lagi down. Katanya yang paling enak zaman sekarang niki PNS. Karena stabil. Tapi kalau pedagang niki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat. Nah, zaman-zaman seperti ini muncul orang. Dia muncul, terus dia bilang, saya bisa menggandakan uang. Masya Allah. Niki yang ikut banyak atau sedikit kira-kira niki? Banyak atau sedikit? Dari sini ada yang mau ikut? Alhamdulillah. Berarti aman. Soalnya sudah ada ilmunya, nggih. Nanti saya bisa menggandakan uang. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Tidak boleh sholat. Wah, niki. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada. Nanti dibuat ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Itu biasanya itu ajarannya dari setan biasanya. Nah, itu makanya kita punya rambu-rambu ini. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin mengajarkan kita untuk meninggalkan syariat. Mustahil. Karena mereka tidak mungkin juga meninggalkan syariat. Mereka tetap menjalankan syariat, cuma bedanya
Mereka menikmati syariat itu, kita niki yang agak beban karena belum sampai makomnya ke makom mereka. Ngaten nggih? Nggih para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ya kurang lebih dari apa yang disampaikan niki maknanya sama. Di sini ada satu ayat. Nah, ini kita ada kajian sedikit tentang tafsir Al-Qur'an yang sering kita baca dan juga sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah hingga datang kepadamu yakin. Jadi kita disuruh menyembah Allah sampai yakin datang menghampiri kita. Terjadi perbedaan pendapat tafsir tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yakin di sini adalah al-mautu, kematian. Jadi kita itu disuruh oleh Allah untuk menyembah Allah sampai ajal menjemput kita. Ini salah satu penafsiran. Jadi selama masih hidup tetap harus nyembah Allah, harus mengabdi kepada Allah. Ini maknanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin datang kepadamu, yaitu kematian. Tafsir yang kedua dikatakan al-yaqinu huna al-fathu wal ma'rifah. Nah, yang dimaksud dengan yakin di sini adalah al-fathu wal ma'rifah, yaitu dirimu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan maqam ma'rifah. Karena kalau orang itu sudah mencapai maqam ma'rifah, maka dia akan benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah koyok kosot moto. Kalau bahasa hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakin bahwa Allah itu melihatmu, melihat engkau. Ngaten nggih? Ini adalah makna yang lain. Jadi kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, maksudnya dalam tafsiran yang kedua ini, jangan kita puas dengan keadaan kita saat ini. Jenengan alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, tambah dengan sholat sunnah, alhamdulillah. Tapi jangan puas sebelum kita mencapai kenikmatan itu. Gimana kita itu sholat, tapi suara dari luar kita ini tidak kedengaran. Ini pernah terjadi pada diri salah seorang soleh. Dia di rumah bareng keluarganya, istrinya ribut, anak-anaknya ribut. Dia bilang begini, kalian jangan ribut, tolong izinkan saya takbir dulu, setelah itu silahkan kalian ribut-ribut. Jadi dia takbir, Allahu Akbar. Mereka ribut-ribut, katanya selama sholat dia tidak mendengarkan suara mereka. Halo, kira-kira kita sudah seperti itu atau belum nih? Biasanya ngomel kita. Orang sholat kok diganggu-ganggu suaranya kayak ini. Ini kalau kita, berarti kita belum sampai ke makom nih. Nah, jangan puas dengan keadaan ini. Perbaiki sholat kita, ilmu tentang sholat kita perbaiki. Kemudian kekhusyuan dalam sholat juga kita cari. Ngaten nggih? Terus kita pelajari, kita latih diri kita sampai kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita termasuk sholat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, niki yang terakhir insya Allah pada pertemuan ini, yaitu kisah yang terjadi kepada Sultanul Aulia. Niki lanjut apa mboten niki? Sampai Isya. Ya, ini kalau yang hadir wali sampai subuh bisa. Cuma ya berhubung yang hadir belum menjadi wali. Masih wali murid.
Karena seorang wali itu selalu menikmati ibadah, termasuk ngaji. Oke, lanjut ya. Nah, ini sebelum maghrib kita lanjut sedikit. Ada satu kisah bapak-bapak, ibu-ibu dari seorang wali Allah. Bahkan beliau itu adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah di masjid ini ada acara, ada agenda manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, insyaallah. Jadi baca manaqibnya beliau, ya, sejarah hidup, biografi, kelebihan-kelebihan karomah dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini, sepakat ulama beliau ini adalah orang soleh, orang alim, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika beliau itu pernah didatangi oleh cahaya. Pernah didatangin apa? Cahaya. Ini sebelum saya lanjut ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya pernah pengajian. Ini suasananya agak gelap karena memang kondisi tempat pengajiannya gelap. Tapi tiba-tiba saya melihat cahaya dari wajah jamaah. Jadi jamaahnya itu tiba-tiba wajahnya bercahaya. Masya Allah, saya bilang ini luar biasa niki. Mungkin ini adalah tanda wali Allah. Tapi pas saya cek ternyata main HP. Niki bukan itu maksudnya niki. Niki cahaya asli niki. Syekh Abdul Qadir Jailani niki melihat cahaya terbang ke arah dia. Dilihat. Tiba-tiba dari cahaya ini muncul suara. Ya Abdul Qadir ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Qad asqattu anka takalif. Aku telah menggugurkan kewajiban-kewajiban syariat darimu. Artinya dia ini karena seorang wali, katanya syariat-syariatnya ini akan diangkat. Yang berkata ini cahaya yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa jawabnya beliau? Kadzabta ya la'in. Kamu berdusta wahai makhluk terlaknat. Maksudnya nopo? Yang muncul dalam bentuk cahaya ini bukan Allah, tapi yang muncul ini adalah setan yang mengaku-ngaku dia adalah Allah. Tidak mungkin seseorang itu digugurkan kewajiban syariat darinya. Karena apa? Ya karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan kewajiban syariat dari diri seseorang. Akhirnya ketahuan setannya. Jadi setannya itu ingin apa? Ingin menggoda dan menjerumuskan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi itu akhirnya digagalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya jenengan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengalami hal yang sama jangan percaya nggih. Lagi duduk-duduk zikir-zikir tiba-tiba ada cahaya. Tiba-tiba ada orang berjubah putih mengatakan ini dan itu, jangan langsung percaya. Mungkin itu nopo setan. Apalagi cuma dari mimpi. Ngaten nggih? Nah, niki perlu dijadikan pelajaran. Kemudian setan ini berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau orang hebat. Karena dengan cara ini ada 70 orang-orang yang bertarekat sesat." Jadi apa? Ada banyak orang-orang yang istilahnya ini sudah jadi wali itu bisa sesat dengan tipuan setan ini. Apalagi kita yang belum jadi wali. Makanya berbahaya nih bapak-bapak, ibu-ibu. Intinya jangan tinggalkan syariat kapanpun dan dimanapun. Selagi kita berakal, selagi kita masih hidup, maka jangan sekali-kali meninggalkan syariat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي والسيئات وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته